Ini akun hitung nih. Kalau nggak siap sekarang, latihan subuh kita. Militer subuh kita. Wahid. Hitung. Kabur. Belum apapun. Nih selimut masih sini. Buang campak itu. Taruh. Mau ambil kunci di bawah kasur. Ke kasur ambil kunci. Mau dicolokin ke gemboknya. Jatuh. Mana kuncinya? Masih setengah sadar tuh. Cari lah kuncinya dulu di situ nggak nampak. Akhirnya nyongkok nengok di bawah kasur dapat ambil masukin itu lagi. Dah siap-siap semua. Dah siap-siap semua kan. Baju kaos yang itu tuh pakai aja lah daripada ketinggalan. Itu kapan malam pertama sini? Enggak malam pertama. Itu minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Almanar Podcast, ya, sebuah tayangan yang akan berisi seputar dunia santri dan dunia pesantren yang akan kita bahas setiap harinya, setiap episodenya. Dan insyaallah pada podcast kali ini, ya, setelah vakum sekian bulan, ya, kita kembali lagi hadir dengan warna baru, dengan logo baru juga. Tentunya dengan peralatan baru juga, ya. Sebelum kita mulai pada malam ini ada Alhamdulillah Almanar sudah mengeluarkan sebuah buletin, ya. Ini edisi perdana yang berisi berupa berita harian juga, ya. Selain kita aktif di website, ini edisi perdana. Insyaallah kedepannya akan keluar edisi selanjutnya. Namanya Buletin Almanar, ya. InsyaAllah setiap hari kita akan berusaha terus, ya, meningkatkan publikasi kita, dan di akhir tahun ini, ya, kita juga akan keluarkan sebuah warta tahunan, ya. Ditunggu saja, nanti akan dibagikan kepada seluruh santri. Baik, para pendengar ataupun para wali santri dimanapun Anda berada, pada malam ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, ya, dari santri kelas 1 nih, ya, semangat baru. Namanya Muhammad Nabil Rizky. Selamat datang Nabil di Almanar Podcast. Gimana kabarnya Nabil? Alhamdulillah baik, tapi sedang kelelahan karena diundangnya malam. Oh, diundangnya malam, tiba-tiba lagi, ya. Tapi nggak apa-apa, insyaallah malam ini kita akan berbincang santai saja Nabil, ya. Nggak perlu grogi, kita seperti ngomong di asrama aja, ya kan? Sebelumnya coba perkenalkan diri dulu, namanya, tempat tanggal lahir, tinggalnya di mana, biar orang kenal nanti sama Nabil. Nama saya Muhammad Nabil Rizky. Saya lahir di Abdia, Aceh Barat Daya. Habis itu saya pergi ke sini untuk ikut ayah. Ikut ayah pas tahun berapa itu? Tahun 2019. Lahir di tahun berapa nih? 2009. 2009, oke. Habis itu ikut ayah? Ikut ayah ke sini. Sekolah SD-nya, Min-nya? Dulu kalau di sana, di Abdia, itu 10 tahun di Abdia. Ini sekarang saya anak udah umur 12 tahun. Berarti 10 tahun di Abdia, 2 tahun baru di Banda Aceh nih. Baru di Banda Aceh. Di mana di Banda Aceh? Gak enak. Kenapa? Gak ada kawan. Hah? Gak ada kawan. Gak ada kawan. Terus tuh tinggal di kampung lagi. Kampungnya sering masuk maling, di maling selalu. Di mana itu? Di Abdia? Di sini? Enggak, di Banda Aceh. Darussalam nih. Tahu kampung Nanjung Selamat? Jangan sebut kampungnya. Enggak, jadi gini, di mana-mana pasti ada namanya kenakalan masyarakat, ya. Ini bukan hal yang jarang terjadi lagi nih. Udah memang terjadi ini. Ya. Setiap kali ada orang kos yang pulang, tuh wajib ada satu rumah kemalingan setiap 1 tahun sekali lah minimal. Maksimal 10 kali setahun. Ya, mungkin karena di Tanjung Selamat banyak orang, ya, maksudnya kadang ada orang masuk, ya kan.
Karena rame orang juga di situ, banyak kos juga kan di situ kan, banyak kos mahasiswa kan. Memang kalau seputaran Darussalam tuh sering usah dengar kasus-kasus kemalingan itu kan. Iya. Nabil sekarang berarti umurnya 12 tahun ya. Iya. Nabil sekarang masuk pesantren ya, Al-Manar. Itu pilihan siapa masuk pesantren? Pilihan mama. Kenapa pilihan mama? Enggak masuk tapi Nabil sendiri ada kemauan masuk pesantren. Ada sedikit-sedikit. Ada. Satu untuk supaya mandiri karena dulu apapun dilakukan sama mama. Jadi sih terasa kalau nggak mama aduh gimana cara buatnya, habis itu cara ngatur pakaian gitu, melipat pakaian baru terasa sekarang kalau nggak ada mama aduh gimana susahnya. Jadi biar mandiri. Ya, jadi biar mandiri. Kita itu anak laki itu ya memang dituntut harus mandiri, mandi sendiri, ya kan? Mandi sendiri. Biar nggak manja ya. Mandinya makan sendiri, rame-rame lagi. Rusuh lagi ya. Rusuh lagi. Nabil dari berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara, berarti Nabil yang paling tua. Berarti tanggung jawab Nabil ini besar nih terhadap adik-adiknya, memberi suri tauladan yang baik. Berarti pilihan mama tadi bukan pilihan sebenarnya. Mama itu mengarahkan saja, tapi pilihannya ada di hati Nabil, ya kan? Kalau nggak ada pilihan di hati Nabil nggak mungkin masuk ke sini. Ya? Enggak. Pilihan mama kalau nggak mau masuk sini, nggak akan ada nggak boleh ada sekolah lain yang masuk. Pokoknya nggak ada boleh. MSen, SMA, MTS tuh nggak boleh ada satu pun yang masuk itu. Nggak boleh masuk itu kecuali pesantren. Kalau nggak mau masuk, udahlah diusir. Mana ada, nggak diusir, cuman nggak dikasih itu lagi, disuruh mandiri di rumah. Ya, dia orang tua itu mengarahkan, ya kan, mengarahkan anaknya kepada yang lebih baik. Karena kalau misalnya pasti orang tua, mama atau ayah punya pandangan tersendiri kenapa Nabil harus masuk pesantren, ya kan? Betul gitu? Betul, tapi Nabilnya tersiksa. Tersiksa kenapa? Pas bangun subuh kan dibangunin, diketok, ditepuk tangan 5 kali, duk kebangun semua dari kamar 1 sampai kamar 2 kebangun semua. Udah baru bangun tuh kan masih loyo kali, mata kayak masih sipit, mau tidur, pas mau ada yang masih ada yang belum bangun. Nah pas lagi udah bangun semua kan, udah bangun, belum turun dari kasur. Ya, ini aku hitung nih, kalau nggak siap sekarang latihan subuh kita, militer subuh kita. Wahid, hitung, kabur, belum apapun nih, selimut masih sini, buang campak itu, taruh, mau ambil kunci di bawah kasur, ke kasur ambil kunci, mau dicolokin ke gemboknya, jatuh. Mana kuncinya? Masih nggak sadar tuh. Cari-cari lah kuncinya dulu di situ nggak nyampak. Akhirnya nyongkok nengok di bawah kasur, dapat ambil, masukin itu lagi. Udah siap-siap semua, udah siap-siap semua kan. Baju kaos yang itu tuh pakai aja lah, daripada ketinggalan. Itu kapan? Malam pertama sini? Enggak malam pertama. Itu minggu kedua. Tapi sekarang udah terbiasa kan? Alhamdulillah udah biasa. Alhamdulillah. Dia kan memang namanya juga baru masuk pesantren. Kita tuh shock culture namanya, ya kan? Terkejut dengan keadaan baru. Karena di rumah kan kadang Nabil jam berapa bangun di rumah biasanya? Jujur nih. Sebelum masuk pesantren. Jam 8. Jam 8. Jam 8 kalau nggak begadang malam. Tapi di sini malam pertama di sini, subuh pertama ini jam berapa bangunin? Setengah 4. Setengah 5 ya kan. Jadi kan pasti terkejut ya kan. Pas bangun masih loyo semua. Tapi dia pelan-pelan akhirnya jadi terbiasa. Jadi Nabil ini dia santri kelas 1 di asrama apa, Bil? Sultan Ali Muqayyad Shah. Sultan Ali Muqayyad Shah ya. Ustaz saya kenal pertama sama Nabil tuh waktu Sagrebek asrama ya, yang memberi jawaban yang spontan ya. Ustaz tanya kangen sama orang tua apa pesan ya. Dan saya
Ustadz terkejut dengar jawaban Nabil, jangan sering jenguk ya. Mana videonya? Coba putar videonya yang ini, yang grebek itu. Tapi itu cuma ringkasan dari kawan-kawan, bukan dari kemauan sendiri. Ya, ini dia. Ini dia. Ada suaranya ini. Karena kalau sakit apapun nggak bisa jaga di sini adalah kesehatan. Karena kalau sakit apapun nggak bisa dilakukan, tidur aja seharian di kasur. Aduh, parah itu. Pesan orang itu apa? Kalau sering dijemur, karena kan kalau menjemur itu bikin sedih perasaan, teringat terus. Oh gitu. Karena lumayan udah lumayan betah lah. Oke, itu cuplikannya tadi ya videonya. Cuplikan. Jadi tapi udah banyak video Nabila, udah berapa kemarin tuh? Udah 2 ya yang makan hari Jumat juga ya. Tapi terus terang Nabil, waktu udah nggak apa-apa ke logo aja. Waktu pertama Ustadz keliling itu malam pertama ada kedua deh, saya lupa juga itu. Iya. Kedua ya, malam kedua kayaknya. Ada. Malam kedua itu. Jadi terkejut juga waktu Nabil bilang jangan jenguk itu, takut apa kemarin tuh? Bikin sedih perasaan karena bukan apa Ustadz tidak mengarahkan Nabil, tapi jawaban itu spontan keluar dari Nabil yang yang masih kelas 1 yang baru saja masuk pesantren ya. Itu sudah sudah punya pikiran yang baik ya untuk biar diri Nabil betah, dan itu sebuah langkah yang baik menurut Ustadz ya. Jadi sekarang gimana? Berapa persen sudah betahnya? 50. Belum naik lagi? Belum. Tapi kemarin di awal tuh masih 20 ya, Nabil bilang. 20 atau 10. Oh ya, tapi udah banyak peningkatan ya kan. Perasaan Nabil selama ini gimana sekarang di pesantren? Hampir sebulan ya kita. Udah 3 minggu. Nabil hitung, Mas. Rabu masuk. Iya. 3 minggu kalau nggak salah, 3 minggu 4 hari dah. 3 minggu 4 hari. Selama 3 minggu 4 hari gimana sekarang yang Nabil rasakan dengan kehidupan pesantren? Ini Abel kasih spoiler ya, apapun harus dilakukan dengan tergesa-gesa di sini. Bangun subuh tuh jangan ngantuk-ngantuk malas-malasan lagi, itu nggak boleh tuh. Karena aku nggak bisa menunggu waktu lama tuh. Udah jam 4:30 tuh langsung hitung. Hitung terus tuh, hitung. Dah. Habis tuh kalau mau pergi ke dapur itu tuh harus cepat-cepat karena makanannya bisa cepat habis. Iya. Sekarang anak kelas 1 udah cepat kali pergi. Apapun kalau mau pergi ke dapur harus lari-lari semua. Nggak ada yang jalan lagi. Iya, berarti sudah terbentuk. Jadi gini Ustaz bilang, di pesantren tuh yang paling penting itu adalah harus pintar-pintar mengatur waktu. Kan 24 jam tuh ada waktu tersendiri. Waktu makan, ada waktu makan di pagi hari, mulai waktu makan 3 kalian dan 3 waktu ya kan. Ya. Jadi santri itu dituntut harus pintar memanage waktu makan ya, jangan berleha-leha di kamar atau di asrama atau asik main sama kawan, jangan. Maka kalau kita nggak pintar mengatur waktu, maka akan terasa tergesa-gesa. Semua waktu udah diberikan. Misalnya makan berapa menit dikasih makan tuh, kalau nggak salah 30 menit ya, 30 entah 40 ya, saya kurang tahu juga. Tapi bagian dapur itu sama ustaz-ustaz pengasuhan sudah memprediksi, mentakar dia ini dengan jumlah santri segini berapa ya kan. Cuman masalah yang ada ya, sebagian santri tidak bisa mengatur waktu sehingga dalam setiap kegiatan tergesa-gesa. Kayak ke masjid kadang ada yang lari. Ngapain lari kalau kita nggak telat ya kan. Misalnya waktu jangan telat ke masjid, bel jam berapa? Jam 6 ya, jam 6 sorry, bel habis olahraga. Kalau kita nggak mau telat, misalnya jam 17, jam 5.50 atau 5 menit sebelum jam 6 berhenti olahraga, mandi, ya kan? Jadi memang kita harus dituntut untuk pintar-pintar mengatur waktu. Rasanya seperti dipaksa, tergesa-gesa kan?
Betul nggak? Ada rasa terpaksa nggak kira-kira? Itu hari yang 1 sampai ke 3 itu terpaksa kali. Terpaksa. Itu semua yang dibilang Umi pelanggar semua tuh. Pas mau makan, tuh sering terlambat. 1 sampai 3 tuh sering terlambat. Pas mau makan dah habis sih. Tunggu juga orang di luar lagi. Kawan dah bilang gini, habis nanti dihukum, dia ayo. Itu panik. Udah goreng telur, udah taruh makan. Terus gesa-gesa makannya kan, gesa-gesa makan. Gesa habis itu pergi lari ke udah selesai makan, cuci piring, aduh sabun spot tempat untuk cuci piringnya tuh nggak ada air, aduh mana nih. Habis akhirnya ambil supaya nggak ketahuan, diam-diam pergi ke keran air tuh, bersihin ikan air, lari terus. Iya. Naik ke atas asrama Nabil kan di atas tangga, atas tangga tuh lari terus, lari gesa-gesa gitu. Habis itu pas mau masuk asrama ambil sajadah, habis itu lanjut lari lagi supaya nggak kena hukum. Iya, jadi memang di awal-awal itu sudah pasti. Ustaz kenapa Ustaz tahu, karena Ustaz juga santri di awal-awal sama seperti Nabil, juga merasakan hal yang sama. Jadi di awal-awal tuh terpaksa kita, ini kok semacam dipaksa kita, ya, dari terpaksa tadi menjadi biasa, terbentuk sebuah kebiasaan. Misalnya kayak ke masjid, kalau di rumah mungkin Ustaz dulu juga waktu SD juga jarang ke masjid dulu, paling Jumat aja kadang, ya kan? Namanya kita masih kecil. Tapi pas di sini salat jamaah 5 waktu selalu jamaah. Pertama kan agak berat ya, jujur saya bilang agak berat pertama. Kita masih kecil, kita belum terbiasa. Tapi setelah terpaksa tadi, merasa terpaksa menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang setelah tamat, ketika dengar azan kita sudah nggak aneh lagi, sudah nggak asing lagi, karena kita sudah terbiasa melakukan itu. Tujuan dari akhir dari apa yang kita jalani di pesantren. Sekarang mungkin agak terasa berat, ya kan? Tapi nanti kalau sudah tamat, yakinlah ya, betul nih Ustaz bilang. Sekarang kita mungkin agak berat ketika menjalaninya. Tapi ketika sudah tamat, seperti Ustaz sekarang kan sudah tamat tuh, banyak sekali yang terasa hasil-hasil dari nilai-nilai pendidikan yang Ustaz dapatkan selama nyantri. Tapi memang waktu santri dulu nggak terasa, bahkan agak terbebani Ustaz dulu. Tapi buahnya kapan kita petik? Setelah tamat. Kapan terasa hasil dari pesantren? Nanti setelah kita tamat 6 tahun. Sama juga dengan kehidupan lain, misalnya dalam pohon mangga misalnya. Kapan bisa nikmati buahnya yang enak? Setelah masak. Apakah semua bunga yang jadi masih kecil itu akan jadi berhasil semua? Enggak, ya kan? Hampir sama dengan kita, bahkan sama dengan kehidupan santri. Sekarang jumlah kalian ada ratusan, berapa? 200 lebih ya kelas 1. 120. Ya, dengan putri ada 250 kalau nggak salah Ustaz. Ya, nanti satu-satu ada yang gugur, ada yang nggak betah. Itulah ibarat pohon tadi, ya. Maka dengan dengan keterpaksaan tadi di awal-awal, dia sedikit-sedikit berubah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi nanti udah nggak terbebani lagi, yakin ya. Coba lihat akhun-akhunnya, udah tahu. Kecuali kalau kamu tidak bisa memanage waktu, maka santri itu dituntut harus bisa berdisiplin dengan waktu. Ya kan, Ustaz Ikram kan sering bilang juga, hidup itu harus disiplin. Tidak ada orang sukses di dunia ini tidak berdisiplin. Semuanya harus disiplin. Maka di pesantren itu kan Nabil sendiri juga merasakan di mana disiplin, betul nggak? Betul. Buang sampah disiplin, pas mau minum harus jongkok, harus duduk, ya. Banyak lah, pas mau makan diingatnya akunnya duduk. Kira jongkok aja duduk. Makan sambil jongkok. Wah banyak lah. Yang penting disiplin tuh yang paling penting di sini. Paling penting. Nabil sendiri udah merasakan kan manfaat dari disiplin? Udah. Itu belum lama lagi, masih 3 minggu berapa hari tadi? 3 minggu 4 hari. 3 minggu 4 hari. Oke, selamat 3 minggu 4 hari. Kira-kira berapa orang sudah kawan baru Nabil? Jangan ada kawan satu kampung sudah SD, jangan. Berapa kawan dah Nabil dapatkan? Yang udah akrab misalnya? Enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Berapa kira-kira?
dua asrama tuh. Tapi Kawan aja. secara apa namanya? Secara umum udah kenal semua kan di asrama? Di asrama kamu tuh? Udah. Alhamdulillah udah. Nabil kamar berapa kan situ? 2. Kamar 2. Tapi kawan sekamar udah kenal. Kawan sekelas? Belum terlalu. Belum Karena terlalu. baru Ya, berapa minggu. yang ruang lingkup kecil di kamar udah kenal. Akunnya udah kenal siapa mendabirnya? Akun Raja sama akun Apa? Ayo. akun Nazrul, akun Dafa sama akun apa satu lagi? Nabil. Akun Nabil. Nabil juga namanya? Muhammad Nabil. Muhammad Nabil sama dengan kamu ya. Kalau Ustadz bimbingan Ustadz apa? Hah? Ustadz Wali Asrama. Sama Ustadz Amar. Berarti dah mantap, berarti sudah kenal dengan kawan-kawannya ya kan? Di asrama kehidupannya rame-rame. Itu Nabil gimana perasaannya pertama waktu masuk asrama udah tidur rame-rame gitu kan? Di rumah kan nggak ada kayak gitu. Itu gimana pertama Nabil? Masuknya tuh pas pertama kali pas mau bersiap-siap pergi ke masjid itu aduh ngeri kali. Bahkan pas mau buka baju kan, tapi nggak tahu karena kan orang ini semua udah pakai baju semua. Ada yang pakai baju di kamar mandi, ada yang udah siap pergi sholat aja terus gitu. Kan disuruh pakai sarung sama baju. Belum tahu tuh, nggak tahu nengok dulu. Pas mau buka bajunya nggak bisa kan, sulit gitu supaya gimana caranya nggak nampak tubuh dulu. Bajunya dulu. Iya, karena kan kehidupannya rame-rame ya. Apalagi pas mandi ya. Pas mandi tuh. Mandi gimana? Ricuh. Ricu ya. Kadang nggak salah bapak lagi shampoo. Diserampa lah. Peri mata peri mau cari gayungnya dicepet. Kawannya kawan. Ya. Terpaksa deh. Lagi mata tunggu dulu sampai boleh gosok-gosok lah mata dulu. Ya, kawannya usil Kali. Tapi hati-hati juga jangan bercanda di kamar mandi karena kan licin takutnya kan. Tapi kehidupan kamu tuh sehari-hari di pesantren dengan kawan dimanapun pas secara jamaah ya kan, ada salah satu panca jiwa pesantren apa ukhuwah Islamiyah. Kalau di luar ada nggak terbentuk 24 jam sama kawan? Nggak 24 jam. Ya berapa jam lah di sekolah kan. Tapi di sini ya, di sini 24 jam tuh sama kawan ya, kemana-mana sama kawan, kegiatannya pun jamaah dan segala macam. Disitulah apa namanya nanti ukhuwah kalian itu akan menjadi kuat. Ustaz sendiri juga gitu sama kawan-kawan pesantren tuh, paling kenangan pun banyak itu, cerita suka duka sedih canda tawa tuh ya, tuh pasti tuh kalau namanya alumni pesantren tuh kalau udah duduk tuh nggak habis-habis cerita tuh ya. Ya kan betul kan, pasti banyak cerita. Jadi lalui aja itu, memang dia pahit ya, namanya menuntut ilmu mana ada yang nggak pahit ya. Ya memang harus bersakit-sakit dahulu ya. Wa mal lazzatu illa ba'da ta'bi dalam hafadzah. Dah belajar belum? Dah dikasih? Belum, masih manjada wajada. Iya. Ya. Nah, dia tidak ada kenikmatan sebelum ada kepahitan. Kalau di SD itu pantunnya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu ya. Aduh lupa, pokoknya seperti itulah ya. Intinya kita memang harus menjadi hak menikmati merasakan kepahitan ataupun kesusahan dalam belajar ya. Yakinlah setelah kesusahan pasti ada kemudahan ya kan. Aduh Nabil, apa pesan orang tua Nabil di rumah? Jaga kesehatan orang tuanya. Protokol kesehatan jangan kendor lah, nanti jika kena salah satu orang tua udah gawat nih, nggak ada yang jenguk lagi, terdampar sini, mau jajan habis, stok makan habis, nggak ada yang bayar uang SPP, ngeri tuh. Diusir pesantren nih. Enggak, nanti kan diingatin ya. Tapi mama udah tahu aturan berkunjung sekarang dibatasi. Udah. Nabil terima kan aturannya? Kenapa? Enggak lah, masa berkunjung cuman 10 menit loh. Belum 10 menit loh ya. Cuman titip barang, salam, dah enggak ada bicara, dah pulang lagi tuh.
Tapi Mama nggak keberatan kan? Keberatan? Keberatan? Enggak. Karena Keberatan. Mama udah tahu gimana resikonya. Karena memang keadaannya lagi gentingnya. Memang untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Makanya harus bersabar dulu ya. Kan kita pun juga nggak bisa berbuat karena bukan kemauan kita juga nih keadaan seperti ini. Kemarin coba putar Ustaz Zaki, ada apa komentar orang tua kemarin tuh ya. Nabil sering masuk ke YouTube katanya. Nah, ini siapa nih? Aduh. Uminya? Ya. Ya. Mawaddah Sadriati. Baca lagi namanya. Nggak apa-apa, kan kita bangga nama orang tua kita ya. Udah Umi nonton ya Nabil, moga sehat selalu di sana. Santri Umi, waduh mantap ini. Ada love lagi nih, ya. Apa videonya kemarin? Coba Ustaz. Oh ini yang lagi makan. Oh di sini waktu itu Nabil kasih pesan khusus wajib nonton ya. Cara mama enggak. Sekarang nonton sekarang video ini karena kan nanti cuma 10 menit doang itunya kunjungannya nih. Habis itu ada jaraknya lagi nih. Jadi wajib menonton videonya sekarang nih. Pokoknya kalau nggak nonton rugi. Kenapa rugi itu? Itu rugi karena Umi nanti nggak tahu aturan 10 menit kan merepet. Tapi insya Allah udah tahu, udah disebarkan oleh ustaz-ustaznya ya. Baik Nabil, tadi pesan orang tua semoga sehat ya, semoga sehat selalu. Nabil sering berdoa untuk orang tua setelah sholat? Sering ya, harus selalu berdoa untuk orang tua dimanapun ya, baiknya setelah sholat ya. Paham? Baik Nabil ya, kita cukupkan untuk malam ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan episode selanjutnya nih ya, dengan Nabil lagi nanti di pertemuan di podcast ya. Ini namanya podcast nih ya, talk show lah istilahnya kan. Kalau istilah sekarang tuh podcast. Ada podcast? Podcast jadi komputer podcast. Jadi komputer ya, itulah ya. Ini Nabil menjadi sejarah nih, kelas 1 pertama yang Ustaz interview ya. Nabil kelas ini pertama. Ya, kelas 1 yang pertama Ustaz interview, sebelumnya nggak ada. Ya. Dan tahun ini pun baru punya kita baru ada podcast ya, spesial nih kalian. Insyaallah menurut Ustaz Nabil nih punya keberanian yang luar biasa. Mental ya. Berarti. Mentalnya udah mulai terasa ya. Memang tujuan pesantren itu untuk melatih, untuk mendidik mentalitas. Kita harus berani berpendapat, jangan diam ya, harus melatih berekspresi ya, mengungkapkan pikiran, ide dan segala macam. Maka podcast ini salah satu untuk melatih santri itu mampu berbicara dan memberi ide dan sebagainya ya. Jadi biar berani kalian, betul nggak? Iya. Apa pesan terakhir untuk para netizen di luar sana? Netizen. Untuk terakhir kali. Apa? Pesannya kan untuk calon-calon baru Almanar nih. Ada satu pesan. Apa? Apapun harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak mempunyai waktu dan tidak diatur waktunya. Itu tuh waktu yang paling dempet tuh pas makan malam maghrib. Tuh punya waktu cuma 30 menit. Habis makan taruh di atas lemari piringnya, udah taruh atas lemari. Habis selesai makan tuh udah makan kemarin tuh. Kawan yang paling cepat selesai tuh si Dimas Aulia. Ingat kawan dekat. Iya, cepat dia makan. Cepat kali. Berarti dia memang selalu pas nggak ada, pas akun hitung tuh selalu nggak ada. Berarti dia udah udah terbiasa, maksud Ustaz dia sudah bisa memanage waktu lah ya. Makannya jangan tergesa-gesa juga, karena tergesa-gesa makan nggak boleh juga. Al-ajalatu minasyaitan katanya, tergesa-gesa itu bagian dari perbuatan setan ya. Tapi maksud saya atur waktu tadi ya, biar kita makan santai aja. Waktunya sudah sudah di-set sedemikian rupa sama pengasuhan, tapi santrinya harus bisa mengatur waktu. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, para wali santri yang kami cintai, yang dirahmati Allah,
ya. Jangan lupa ya subscribe channel ini. Bilang Bil, jangan lupa subscribe bilang. Jangan lupa subscribe dan like ya. Umi nonton tuh Umi, jangan nonton, nggak nonton. Ini pocket pertama Abil Umi, tengok nih. Itu. Ya, biar khususnya wali santri biar mengikuti terus ya video-video terbaru kita ya. Iya. Dan kita akan lanjutkan nanti podcast selanjutnya dengan santri baru lainnya ya. Nanti kalau ada kawan-kawan kasih tahu ke Ustaz ya, siapa yang berani yang mau nanti kasih tahu ke Ustaz panggil nanti kita ini interview. Baik para pendengar, itulah sekilas pembicaraan singkat kami tadi bersama Muhammad Nabil Rizqi, santri kelas 1 asal Abdiya yang sekarang tinggal di Tanjung Selamat. Syukran akhiran qulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil ke Nazia gini. Dadah. Oke. Mantap Nabil nih. Jangan lupa foto dulu kita. Foto lagi. Ini belum banyak Ustaz korek cerita kamu tuh. No, belum, masih ya? setengah tuh. Nanti kita ini lagi nanti, ya. Ceci yang bagus, ambil. Ceci yang bagus. Yang bagus lagi. Ya, ke 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Nabil sendiri. Sendiri. Sangat. Dia bebas boleh. Sini lagi ya. Biasa lu, besok baru bebas. Ya. Oke, 1.